Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fitri Widianti Caniago dengan NIM 2241625201203 dari kelas F22. Oke, jadi di sini langsung aja. Jadi di sini saya membuat video kartun gabungan P4 dan P5 Big Data Streaming Kafka Spark Photolerant HDVS dan YARN. Jadi pendahuluannya ikutin aja perintah-perintahnya di sini. Nah, pertama tuh kita di sini buat folder pertama. Kita bisa copy dulu. Nah, ini CD mkdir ini kita buat nama foldernya Big Data P4 P5 Lab. Terus kita masukin ke foldernya pakai CD Big Data F4 F5 Lab. Bisa enter. Nah, kalau kayak gini berarti kita udah masuk ke folder CD, kemudian ke folder Big Data P4 P5. Nah, setelah itu di sini kita buat subfolder yang rapi. Jadi kita di sini buat jalannya namanya bikin folder baru. Di sini ada folder config, strip, data. Di datanya ada raw, browse, silver, goid. Terus ada checkpoint juga. Terus di data, terus dalam HDFS juga ada nama filenya itu kayak node, data node 1, data node 2, lalu kita buat juga folder logs dan report. Ini kita copy aja langsung ke terminal. Oke, kan ini kita udah buat nih. Sebelumnya kita cek dulu apakah udah ada atau belum filenya. Udah ada foldernya Big Data P4 P5. Udah ada. Disitu ada folder, ada config, log, reports. Datanya ada browse, go, HDFS, raw, silver, checkpoint. Oke, disini datanya berarti udah ada ya. Nah, ini kita tuh folder tadi tuh bisa pisah karena biar jelas. Jadi kalau data raw itu kayak data mentah. Lalu ada logs itu kayak log aplikasinya, report itu hasil aturan praktikumnya. Terus itu yang ketiga persiapan Docker dan cek lingkungan. Nah, pertama kita cek Docker dulu udah install belum. Kalau udah terinstall biasanya langsung ada muncul versinya. Ini Docker versi 28.5.2. Hasil itu kita cek nih Docker Compose atau versi plugin barunya. Pakai Docker Compose version. Kita copy, kita paste ke sini. Docker Compose version v2 4030. Oke, lanjut. Di sini kita membuat Docker Compose cluster mini. Jadi kita di dokumen ini kita harus contoh Docker Compose yang sederhana. Jadi kita masuk ke foldernya, kita mau masuk ke foldernya nih Big Data P4 P5. Jadi kita nggak usah tulis lagi. Setelah itu kita buat yang namanya file Docker Docker Compose YAML. Ini kita buat file Docker baru buat dengan nama Docker Compose YAML. Nah, jadi kita copy aja ini semua contohnya, kita copy terus masukin terus ke sini, masukin copy kita copy paste. Habis itu kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Oke. Situ kita membuat file config handbook env, file environment handbook. Jadi kita buat dulu. Kita buat config handbook env. Kita masukin ini core. Ini kita masukin, kita copy paste. Jangan lupa kalau udah ini kita sebenarnya Ctrl enter, Ctrl X. Oke, udah ya. Lalu kita mau jalanin cluster. Jadi pertama kita jalankan Docker Compose app strip D. Jadi kita jalankan semua service dulu. Nah,
ini ada penjelasannya juga kalau misal app itu jalankan semua service yang D itu jalankan di background. Kita copy aja, kita copy paste. Nanti setelah dijalankan itu akan muncul running container BD name node, checkkeeper, PSpark dan lain-lainnya. Kita cek lagi nih, cek container sedang berjalannya. Ada apa aja di sini? BD Node Manager, Storage Server, Node Manager 2, Data Node 1 dan seterusnya. Setelah itu kita coba cek dari UI-nya dari browser. Kita klik aja, tak ada. Seperti ini. Lalu kalau dari resource manajernya seperti ini. Setelah itu untuk Jupyternya tampilannya seperti ini. Seperti pada umumnya. Lalu kita lanjut ke P4 streaming, yaitu Kafka, lalu ke Spark, lalu ke HDFS. Jadi membuat topik Kafka, mengirim event JSON sederhana, menulis job Spark struktur streaming, menghasilkan menyimpan hasil ke HDFS Puppet. Kita membuat topik Kafka terlebih dahulu. Ini kita masukkan Docker ini, kita copy, lalu kita paste. Setelah itu kita masuk ke kontainer ini. Nah, di dalam kontainer ini kita copy aja yang sudah disediakan, kita paste. Oke. Creator topik clicks, ini tandanya sudah dibuat topiknya ini. Kita coba cek lagi deh, sudah bisa belum. Nah, server Kafka 9092. Setelah itu, setelah kita masukkan tadi dan sudah dicek, kita exit aja. Lalu kirim event JSON sederhana. Ini kita masukin lagi, kita masuk lagi ke Kafka. Oke, enter. Buka baseline tadi, lalu kita jalankan juga ini. Copy, paste, klik. Itu kita copy juga beberapa jari JSON ini sebagai contoh. Udah saya Ctrl C aja. Udah. Setelah itu kita coba buka Jupyter PSpark. Tadi kan kita baru aja untuk hapus. Sini kita tulis dulu 4 P5 big data. Oke. Kita copy satu persatu pada sel pertama ini. Lalu kita running. Setelah nunggu running, kita copy yang selanjutnya. Running. Running semua. Terus tadi. Oke, sudah. Ini kita ke yang kedua, lalu kita running juga. Sebelum mengulangi, kita copy paste yang window aggregation dulu. Sini saya akan menjelaskan secara sedikit dulu tentang tadi.
Profile Spark SQL ini diimport ke Spark Session. Lalu dari Spark SQL function ini diimport ke from JSON, column, timestamp, Windows dan seterusnya. Lalu pada SQL types ini diimport juga kepada structure type, structure type, long type, string type, dan integer type. Nah, di sini namanya kita pertama membuat Spark Session build kan membuat dengan namanya p4 stream. Nah, ini kita buat get or create. Jadi kita membuat app names ini p4 stream. Setelah itu skema struktur type-nya itu ID ini long type, lalu TS itu timestamp dengan string type. Ini kita true, lalu country itu string type true, lalu base itu integer type true. Setelah itu di raw ini Spark Read Stream ini dengan format Kafka. Optionnya ini ada Kafka Bootstrap Server dengan Kafka 9092. Optionnya subscribe clicks, lalu option starting offset dan either, lalu dimuat atau diproses. Dan data frame JSON ini raw ini di select export itu ke case value string SV. Jadi biar kita mempersingkat aja, jadi case value string itu V. Lalu event dataset JSON ini di select untuk JSON kolom value sebagai string dengan skema alias E. Nah, berarti setelah itu select ini ada bintang, lalu kolomnya ini TS itu adalah to times stem, jadi kita ganti jadi TS. Selanjutnya kita serang kerja di running, setelah di running with VM. With VM ini dengan event with watermarks ini, TS itu timestampnya ini 5 menit. Lalu dengan group by Windows kolom timestampnya ini 1 menit. Dengan kolom country ini dikali alias events, jadi bintang ini adalah events, lalu jumlah bytes ini alias total bytes tulisnya. Setelah itu lanjut ke sing as call untuk lihat hasil. Terus itu running. Konsol ini word streamnya formatnya konsol, output modenya itu update dengan option Tomcat false, dengan option checkpoint location di folder home Jovian data checkpoint fluid console. Lalu kita buat sync ke HDFS parquetnya, kita copy dulu. Nah, ada error. Oke, kita ini hasilnya dulu. Masih tidak. Coba. Namanya juga. Coba nih. Masih error, kita lihat aja. Oke, di sini. Nah, outnya ini perhatikan. Ada lagi. Kita coba running. Nice. Jadi errornya itu karena ininya tadi yang outnya sedang ada, harusnya kan dia lebih ke tab ke sini. Nah, di adaptation parquet ini ada batch data frame, data per batch, dan page ID. Yang keluar ini bakal batch data frame dengan kolom date times, kolomnya window n, case-nya date,
dengan menghapus window. Lalu pada Outright ini modenya append. Partition by ini daytime spark rate ini HDFS, time node 9000, data lake, browse, click stream. Q packet ini wide stream for forest base ini spark rate, jadi output mode ini diupdate. Option ini checkpoint location dengan folder home, dalam masuk ke Jovian, data, checkpoint, dan click spark rates. Nah, ini bedanya. Kalau pas spark rate ini kita ditulisnya di akhirnya ada click spark rate. Kalau misalnya konsol ditulisnya juga untuk format konsol itu click konsol. Oke, kita lanjut mengirim event lagi dan lihat output. Kita kembali ke terminal Kafka, kirim beberapa event lagi. Oke, ini kita udah kan. Jadi kita ini masih masuk ke Kafka base. Kembali ke terminal Kafka, kirim beberapa event di notebook, lihat output di Q console. Scroll akan print batch window. Setelah puas stop stream. Nah, kita coba buat stop stream dulu di sini. Oke, sudah di stop stream. Nah, 6.10 cek hasil HDFS. Kita exit dulu, lalu ke Docker yang namanya, masuk ke kontainer dengan nama pas. Oke, setelah itu kita jalankan. Jadi harusnya tadi itu kita coba dulu hasil HDFS nya. Hasil, nah di sini tuh udah gak ada kan, gak ada hasil browsing ini. Hasil browsing gak ada. Kita lanjut. Setelah dijalankan ternyata gak ada kan. File atau dictionary rootnya itu gak ada. Setelah itu kita lanjut ke yang ketujuh, pertemuan 5, itu file clearance, data node, dan manager file. Kita melihat bagaimana HDFS mempertahankan data ketika data node mati. Oke, kita masuk, lanjut copy paste ini docker extract dengan name base. Kita buat folder yang ini. Test enter. Setelah itu kita coba tes. Nah, data lake ini, nah dari HDFS, DFS dan LS data lake test ini ada dua item. Ini root super groupnya teks 1 txt dan teks 2 txt kan. Nah, seperti ini kan kita di sini minta hello big data, ini kita tes 1 txt dan tes 2 txt. Itu kita lanjut ke blok dan lokasi. Kita coba lihat, kita lihat lagi location di mana sih. Kita bisa lihat di sini. Oke. Jadi kita minta namanya location. Kita minta location. Munculnya status kayak gini, status healthy. Harusnya ada ID blok, data dimana menyimpan blok. Oke. Block size nya 14.
Total filenya 2. Ini kayak gini tampilannya. Data addressnya healthy. Setelah itu kita exit dulu. Kita lanjut ke simulasi data knockdown dari host Ubuntu, bukan dari dalam kontainer. Oke, kita karena kita down stop dulu di data down satunya. Stop. Oke, ini kode begini berarti udah bisa. Ini kita data node 1. Oh salah, ini name node. Oke. Name node bus enter. Nah, oke, kita udah masuk root lagi. Kita tunggu kan, tadi udah nunggu sekitar 20 detik. Kita copy paste locationnya. Blok yang tadi di data net itu harus replikasi ke data net 2 sebaliknya. Ini menunjukkan PDFS melakukan replication. Oke. Tadi di sini kalau bedanya nih, ini minimal replication bloknya ini 2 100%, ini juga sama. Oke, kita coba exit ulang. Kita coba tunggu lagi. Kayaknya tadi belum masuk, kita coba. Soalnya hasilnya masih sama. Kita coba masuk ke kayak ini. Kita copy yang ini, paste ini. Nah, default replication faktornya juga 2. Di sini ini total size-nya sama ternyata. Exit, kita nyalain, coba kita nyalain kembali data node 1. Kayak udah di start. Kita coba masuk ke sini, masuk ke name node base. Kita jalankan job word count. Kita copy, kita paste ke sini. Di sini juga sambil jalan. Ini nggak ada filenya, berarti kita coba dari sini. Cluster aktif nodes ini 2, kapasitasnya tampilannya seperti ini. Setelah diklik tadi, lihat job yang sedang berjalan di application. Kita lihat di application ada apa. Ada minimum, maksimum, memori totalnya, lalu ada edisi dan segala macam ini, kolom-kolom ini. Nah, matikan node manager saat job berjalan. Kita dulu. Kita coba namanya stop manager 1. Kayak tadi, kalau misalnya kita coba stop di docker data 1, itu kan nggak begitu berubah kan. Nah, kita coba kalau misalnya kita stop di node manager 1, apakah ada perbedaan?
Yarn. Sekali enggak, tapi entry di not another one. Oke, udah di stop. UI yarn. Tidak ada perubahan signifikan karena kan kita pas coba matiin node manager ke 1 tuh otomatis masuk ke node manager 2, jadi tetap bisa selesai, tetap bisa jalan, makanya nggak ada mungkin ada yang beberapa enggak, tapi tadi kita lihat gak ada begitu perbedaan kan. Jadi kita start ulang lagi, bakal start. Oke, kita udah start ulang. Kita lakukan observasi. Mahasiswa diminta mencari apa yang terjadi ketika node mati. Oke, di sini tadi kita udah coba pas di Docker start data node 1 itu mati, ternyata pas kita coba di tes lagi ternyata masih bisa jalan karena tadi kan kita coba buat stop data node 1 ya, tapi kan kita punya dua data node, yaitu data node 1 dan data node 2, jadi otomatis ketika data node 1 mati, data node 2 nya itu masih bisa jalan, jadi nggak ada yang kagak contohnya itu. Lalu berapa lama sampai replication selesai kira-kira? 7.8 catatan observasi. Apa yang terjadi ketika data node mati? Oke, run report dan laporan praktikum. Dan host buat file report returns. Oke, sini kita disuruh buat ini. Guys, kita di dalam dulu ya. Ada ini itu kan ini yang aja kita rapikan. Oke, enter X. Stopping remove. Coba tunggu sampai semuanya selesai. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.